Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti adanya cahaya di nur Islam. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqlil Taliatul Khairatun-Nisa selaku moderator dan pemateri pada kelompok 3 ini. Lalu saya akan memperkenalkan rekan saya Zahra Putri dan Abdullah Mustafa Ilham. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur dasar pendidikan Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita, Saudara Ilham. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan kali ini kita akan langsung membahas dalam pembahasan yang pertama, pendidikan dalam perspektif Islam. 2. Pengertian pendidik dan peserta didik. 3. Jenis-jenis pendidik dan peserta didik. 4. Kewajiban pendidik dan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidik itu berasal dari kata didik dan awalnya pe dan diakhiri dengan an yang mengandung arti perbuatan. Istilah ini diambil dari kata Yunani, bahasa Yunani, yaitu pedagoge yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak, kemudian terjemahkan kepada kata bahasa Inggris yang artinya education, yaitu pengembangan atau bimbingan, yang ketiga terjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kita sering dengar, yaitu tarbiyah atau yang berarti pendidikan. Kita langsung kepada gagasan-gagasan menurut tokoh filsafat pendidikan Islam, yaitu 1. Menurut Muhammad Fadhi Al-Jamali, yang bahwa pendidikan adalah proses mengarahkan manusia kepada derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasarnya dan kemampuan ajarnya untuk merealisasikan hidup orang muslim secara maksimal. Yang kedua, menurut Jalaluddin, filsafat pendidikan merupakan kaidah filosofis dalam pendidikan falsafah umum dan menitik beratkan prinsip-prinsip serta kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafah umum untuk memecahkan masalah persoalan pendidikan secara praktis. Dan yang ketiga, menurut Abu Dinata, itu sebagai tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah pendidikan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan serta perkembangan umat manusia. Jadi semua itu tetap saling berkesinambungan. Dan saya serahkan kepada Zahra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ilham. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidik. Pengertian pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didiknya. Sedangkan menurut bahasa Arab, pendidik adalah mu'alim, mudaris, dan mu'adib. Yang pertama adalah mu'alim. Mu'alim adalah orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada peserta didiknya. Dan yang kedua adalah mudaris, yaitu orang yang memberi pelajaran atau orang yang mengajar. Dan yang ketiga adalah mu'adib, yaitu orang yang mengajarkan tata krama atau adab. Sebenarnya dari mu'alim, mudaris, dan mu'adib tersebut itu sama saja. Itu hanyalah sebutan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang kedua adalah pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik dalam Islam adalah orang yang belum dewasa dan orang yang memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih bisa dikembangkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, peserta didik yaitu muta'alim dan muta'adib.
Muta'alim adalah orang yang sedang belajar atau orang yang sedang diajar. Sedangkan muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang didik untuk menjadi lebih baik dan berbudi. Muta'adib adalah orang yang diberikan pendidikan tentang tingkah. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ikil Taliyata Khairatun Nisa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Zahra, yaitu tentang jenis-jenis pendidik dan peserta didik. Jenis-jenis pendidik dalam Islam sangat banyak kategorinya. Yang pertama ada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pendidik? Dikategorikan sebagai pendidik karena dialah yang maha sempurna dan mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendidik hambanya secara langsung, melainkan melalui firman-firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Lalu yang kedua ada Rasulullah SAW. Rasulullah menerima wahyu dari berupa Al-Quran sebagai petunjuk. Dengan Al-Quran beliaulah mengajarkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga ada orang tua. Pendidikan pertama seorang anak didapat dalam lingkungan keluarga, maka peran orang tualah yang sangat penting dalam mendidik anaknya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, atau ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Lalu yang selanjutnya ada guru. Guru merupakan tenaga pendidik dalam lembaga persekolahan. Orang tua memberikan amanah kepada guru untuk mendidik anaknya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis peserta didik. Selain pendidik, peserta didik juga ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama murid atau pelajar. Murid atau pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikannya, baik itu dari usia dini sampai kelas menengah atas. Lalu yang kedua ada individu yang unik. Setiap individu memiliki kebutuhan fisik dan psikologis yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada individu yang berkembang. Setiap individu mengalami perkembangan baik perkembangan fisik maupun perkembangan emosional. Lalu yang keempat ada individu yang membutuhkan bimbingan. Bisa diisi dengan menambahkan waktu bimbingan akademis atau yang lainnya. Baik, selanjutnya ada kewajiban pendidik dan peserta didik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Pendidik dan peserta didik juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan di akhir melaksanakan penilaian setelah program tersebut terlaksana. Lalu yang kedua sebagai pendidik atau edukator, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna atau insan kamil. Lalu yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial, mampu mengendalikan diri, baik diri sendiri maupun peserta didik. Upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang telah dilakukan. Kemudian ada kewajiban peserta didik. Yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Jadi sebelum menuntut ilmu, peserta didik diharapkan membersihkan hatinya untuk belajar. Lalu yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk mengasihi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Lalu yang ketiga, memiliki kemauan kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang terakhir, peserta didik hendaknya belajar secara bersungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu pendidikan adalah proses yang mengarahkan manusia kepada derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrahnya dan kemampuan yang diajarnya.
Untuk menjalankan sebuah pendidikan diperlukan seorang pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sempurna, seorang pendidik dan peserta didik harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan di pertemuan kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.